Nah, dilema-dilema ini kemudian kita dihadapkan kepada bagaimana kita mentransformasi organisasi, transformasi sumber daya manusia, dan transformasi sistem kerja. Target RB tematik kita seharusnya adalah digitalisasi. Kami sudah buka layanan seperti ini. Kalau hari Selasa ada hari SDM aparatur, silakan telepon PIC-nya ini, ikut Zoom dari jam 10 sampai jam 11 setiap hari Selasa. Setiap hari Kamis ada hari pelayanan publik. Silakan yang akan bikin mall pelayanan publik. Kita sekarang targetkan per Maret akan ada MPP digital. Karena target kita orang ingin mendapatkan pelayanan tidak lagi datang ke MPP digital, tapi sudah bisa diselesaikan dengan handphone. Kita beresin sistemnya bersama Telkom Mandiri dan beberapa teman-teman dari BUMN untuk beresin ini semua sebagai arahan dari Bapak Presiden. Kalau belum jelas silakan kontak ini. Sekali lagi teman-teman dari kabupaten seluruh Indonesia, untuk RB-nya naik tidak harus mengundang konsultan, rapat di hotel-hotel yang supaya nilai RB-nya naik. RB itu dampak, bukan administrasi dan bukan tumpukan kertas. Saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, hampir 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga. Tetapi ini tidak inline dengan target prioritas Bapak Presiden, karena kementerian lembaga sibuk dengan urusan masing-masing. Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran, meskipun tidak inline dan berdampak dengan target prioritas Bapak Presiden. Maka tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi Pak Erwan, kita semua akan melihat tata kelolanya. Inilah Bapak sekalian saya hormati, RB mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis. Probisnya gimana? Perbaikan datanya gimana? Perbaikan regulasinya gimana? Kebijakannya bagaimana? Formulasi programnya bagaimana? Kegiatannya bagaimana sehingga lebih tepat sasaran dan dengan penyediaan dukungan teknologi. Bapak sekalian, kalau tidak ke depan ini akan berulang terus. Programnya kemiskinan tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan. Ya, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan Bapak Presiden dan banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dan dokumentasi tentang kemiskinan. Sehingga dampaknya kurang. Oleh karena itu, Bapak sekalian, inilah framework yang sering kita contohkan di berbagai kesempatan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini sudah kita tentukan nih. Silahkan, hari Senin silahkan difoto ini ya. Nanti jabatan fungsional dengan Mbak Dia. Standar kompetensi dengan Iqbal, Yuda, Theodora. Evaluasi, terus begitu. Hari Selasa, nanti soal perencanaan dan pengadaan. Untuk jabatan fungsional, untuk instansi pusat. KL, Kementerian silahkan dengan Mbak Dia. Dengan demikian harapan saya, anggaran kita tidak habis untuk perjalanan dinas. Ya, setuju ya Bapak sekalian, saya hormati. Nah, next. Nah begitu juga Bapak sekalian, nanti juga bisa tanya di chatbot si Pandai. Kita udah ada sistem. Kalau chatbot ini tidak mampu menjawab, baru Bapak yang ke sana tadi. Kalau lewat telepon semua Bapak, Zoom semua belum jelas, baru datang ke Jakarta, baru ngundang Pak Abah. Kira-kira gitu. Ini kita lihat. Kalau kita lihat, sebenarnya kesejahteraan ASN ini sudah di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia. Kalau kurang, ya kurang. Tapi kalau cukup, insya Allah ya cukup. Yang bikin kurang karena kreditan kita banyak. Kita lihat ini statistik. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua ke depan akan bisa bersyukur. Dan insya Allah mudah-mudahan output dan outcome kita bisa lebih maksimal. Saya minta jadwal bisa tanya kebijakan Pan RB di Januari 2023. Ini kita lihat ini, hari SDM aparatur Pak ya, isu strategisnya apa, kita sudah tentukan. Tapi saya minta semua daerah jadi tahu, karena sehebat apapun kita buat program, Pak Bapak sekalian, kalau daerah tidak tahu maka tidak bisa mengakses ini. Next, saya ingin data terkait dengan indeks implementasi berakhlak. Ini adalah PR kita. Jadi kita sudah melaunching core value kita, ya, supaya kita ke depan bisa lebih berkinerja. Ternyata hasil indeks implementasi berakhlak kita ini soal adaptif menjadi soal serius. Karena hampir semua daerah ASN kita datanya ternyata soal adaptif ini masih tinggi. Oleh karena itu maka sangat tidak sehat kalau ini nanti ini akan jalan terus, maka adaptif ini menjadi tantangan utama dari kita semua bagaimana mendorong kinerja ASN kita bisa berdampak. Dan yang saya hormati, harapan saya sosialisasi ini
Sebenarnya nggak menarik judul sosialisasi, ini kayak perintah kira-kira, itu zaman Orde Baru. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa, ini udah terlanjur tadi. Sekali lagi bagi teman-teman yang selama ini menjadi tersiksa karena jabatan fungsional, insya Allah dengan Permen PAN baru ini ada beberapa alternatif, dan ini mudah-mudahan akan mengakomodasi usulan dan harapan dari semua ASN yang ada di Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, Santi Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.